Shalom jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Shalom. Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, di surga dan di bumi Ia disembah. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian, Kau Tuhan yang berkuasa.
selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah Dia. Haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online hari ini ya Tuhan. Semua bukan hanya karena kebetulan, namun Engkau yang memimpin kami sampai kami saat ini Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah, masih bisa berkumpul dengan keluarga dan orang terdekat kami Bapa. Tuhan, benar Engkau yang berkuasa. Segala manusia, segala umat di dunia ini ya Tuhan, hanya meninggikan nama-Mu seorang. Tuhan, layakkan kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari segala umat percaya di dunia ini, kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bersorak meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Kita bertanya kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita tanpa memikirkan apa yang benar-benar menjadi kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Seringkali kita juga lupa datang kepada Tuhan saat kita ditawarkan kenikmatan dari dunia ini.
Seharusnya kita bisa lebih bersyukur datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan hanya memikirkan berkat yang diberikan oleh Tuhan, namun karena kita benar-benar mengasihi Dia. Mari kita angkat satu pujian, seharusnya aku datang. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Shalom jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dengan segenap rindu kami, segenap hati kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau duduk tenang, duduk diam untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, yang akan menghidupkan, menguatkan iman kami sekali lagi. Oleh karena itu Tuhan, jauhkanlah kami dari berbagai macam pikiran-pikiran atau hal-hal yang bisa mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya boleh sungguh menyampaikan apapun yang menjadi firman Tuhan, apapun yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau tanya dulu nih, saudara pernah ketemu nggak orang ya, di mana dia itu saudara kerjaannya itu ngomel mulu ya, atau dia itu komplain mulu, meragukan mulu.
Bukan berarti komplain itu salah, protes itu salah. Kalau misalnya ada hal yang nggak benar, kita perlu komplain. Kita perlu memberikan protes, misalnya seperti itu ya. Tapi ini saudara, bukan dalam arti seperti itu. Tetapi ini adalah sepanjang kehidupannya itu diwarnai oleh komplain, diwarnai oleh omelan, diwarnai oleh meragukan. Bahkan mungkin ada unsur menghakimi di situ. Ya, jadi kita dalam 100% kita itu berelasi dengan orang ini ya, 90%-nya itu adalah menghakimi, meragukan, komplain, oh rambutmu kurang rapi ya, oh ini pokoknya ada yang salah lah pokoknya. Susah untuk menemukan dia melihat ada yang benar di mata dia. Semuanya itu kayak selalu salah kira-kira. Nah, saudara, kira-kira gimana perasaan saudara kalau saudara mempunyai teman misalnya yang seperti itu, mungkin agak jengkel kali ya saudara. Semuanya diragukan, semuanya dikomplain gitu. Ya, bahkan ada hal yang baik dari kita itu nggak diingat, yang diingat tuh yang buruk-buruk saja semua ya. Kita mungkin agak jengkel saudara ya. Saudara, tapi kira-kira itulah yang terjadi pada orang-orang Israel pada saat itu. Orang-orang Israel saudara, mereka itu komplain sama Tuhan. Mereka meragukan Tuhan. Mereka selalu punya stigma yang buruk, stigma yang negatif itu kepada Tuhan. Yahweh yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Saudara, jadi saat itu orang-orang Israel itu haus ya. Mereka saat itu karena di tempat yang mereka lalui itu nggak ada airnya ya. Itu adalah di namanya Masa dan Meriba. Karena tidak ada air di sana, mereka tuh kemudian haus, mereka kemudian komplain sama Tuhan. Itu yang dinamakan dengan sungut. Ya, mereka sampai mempersoalkan Tuhan benar-benar ada enggak. Sampai mereka mempersoalkan gini, kenapa Tuhan mau bawa kami keluar dari perbudakan Mesir? Mending kami diperbudak aja daripada kami mati kehausan di sini. Saudara, itu kira-kira orang Israel. Lucu juga saudara, mereka udah tanda petik saudara, capek-capek dibebasin, tapi kemudian mereka meminta kembali lagi ke tempat asal perbudakan itu. Ya, wah saudara, ini adalah perkataan yang cukup keras dari orang-orang Israel ya kepada Musa dan kepada Tuhan. Tentu perkataan seperti ini saudara bisa menyakitkan hati ya, menyakitkan hati. Oke, untuk jelasnya yuk saudara kita langsung baca dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya saudara. Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Elai memberikan judul perikop di Masa dan di Meriba. Keluaran 17 ayat yang pertama, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Keras sekali saudara perkataannya ya. Lanjut ayat keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, tempat itu diberikan nama Masa dan Meriba. Ada artinya. Masa itu memiliki arti mencobai. Sedangkan Meriba itu mempunyai arti perselisihan. Jadi yang ingin dimaksudkan adalah kenapa namanya menjadi Masa dan Meriba? Karena di tempat itulah orang-orang Israel itu mencobai Tuhan dan orang-orang Israel itu berselisih dengan Tuhan. Atau
bertengkar dengan Tuhan. Mereka bertengkar dengan Musa itu sebenarnya secara tidak langsung mereka itu juga bertengkar dengan Tuhan yang mengutus Musa. Saudara ya, nah saudara untuk mengerti situasi ini lebih lanjut, karena kita kalau melihat sejenak seperti ini, seakan-akan orang Israel ini benar, ya nggak sih? Yalah, orang dia haus contoh, ya kan mereka haus, nggak ada air minum, ya wajarlah mereka bisa menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saudara, untuk mengerti konteksnya, saya akan mengajak kita melihat di beberapa pasal sebelumnya, saudara nggak usah buka. Saya akan jelaskan kepada saudara ya. Saudara, jadi orang Israel ini dari awal mereka tuh hidup di tanah Mesir. Saya percaya kita udah mengikuti ya ibadah ya. Kita kan ini rangkaian seri ya. Saudara, mereka itu diperbudakkan di Mesir. Kemudian Tuhan itu membela mereka. Tuhan kemudian membebaskan mereka dari cengkraman Firaun, dari cengkraman orang Mesir. Tuhan bebaskan mereka, kemudian yang terjadi adalah apa saudara? Tuhan itu menyertai mereka di padang gurun. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu beserta dengan mereka. Gak pernah Tuhan itu melepaskan perhatiannya itu kepada orang Israel. Ya, sampailah kalau kita lihat di pasal yang ke-15 ya. Di pasal yang ke-15 itu pada waktu orang Israel tiba di Mara dan di Elim. Ya, di sana mereka juga tidak mendapatkan air minum yang bisa layak dikonsumsi. Karena air minum di sana di Mara dan Elim, kalau kita lihat di pasal 15 ayat 22 sampai 27, air minumnya pahit. Ya, kemudian mereka bersungut-sungut, perhatikan ya, lihat ini mental orang Israel, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, setelah mereka bersungut-sungut, kemudian Tuhan itu gimana? Tuhan berikan air minum. Ayo Musa, sekarang kamu lemparkan, ambil kayu ini, lemparkan ke dalam air itu, nanti air itu jadi manis. Mereka bisa minum. Oke? Kemudian lanjut di pasal 16, yaitu satu pasal sebelum perikop ini, sebelum pasal ini, mereka dari Mara dan Elim mereka tiba di padang gurun Sin. Nah di padang gurun Sin itu gak ada makanan. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Saudara, saya bayangkan, seharusnya mereka tuh bisa berpikir ya, Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Tuhan tuh selalu menyertai mereka. Ketika mereka ada kesulitan, Tuhan selalu berikan. Tuhan selalu cukupkan. Seperti itu. Tetapi tiba di pasal yang ke-16 gak ada makanan, mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Kamu mau aku mati kelaparan ya? Mendingan aku pindah ke Mesir aja, balik. Saudara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar ya. Tuhan kemudian memberikan makanan itu kepada mereka, roti yang turun dari surga, saudara. Tuhan itu berikan kepada orang-orang Israel di pasal yang ke-16. Saudara, tetapi tibalah di pasal yang ke-17 ini. Gak ada air minum lagi. Saudara, kalau misalnya saudara menjadi orang Israel, apakah saudara akan komplain lagi gak? Coba tanya nih orang di sebelah kanan atau kiri. Kalau ada ya, coba tanya. Komplain lagi gak? Ini kejadiannya baru-baru loh. Kalau kita lihat di pasal yang ke-17 ya, berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin. Berarti mereka baru mengalami mukjizat roti yang turun dari surga itu. Mereka baru tiba di satu tempat yang nanti dinamakan Masa dan Meriba. Ya, saudara, gimana? Saudara komplain nggak? Atau saudara berpikir, loh bukannya kejadian-kejadian sebelumnya Tuhan juga sudah berikan airnya pahit jadi manis, ya nggak ada makanan, jadi ada makanan. Mestinya saat ini nggak ada makanan, saya juga percaya sama Tuhan dong, ya kan, saudara ya. Tapi yang orang Israel enggak, saudara. Ya, orang Israel mereka justru tetap bersungut-sungut. Seakan-akan Tuhan tetap salah, ya seperti itu ya. Musa tetap salah, sudah membawa mereka itu keluar dari tanah Mesir. Seperti itu, mereka ingin kembali lagi kepada tanah Mesir ke dalam kehidupan yang lama, saudara. Saudara, jadi kesimpulan kalau kita lihat di sini, saudara, sebenarnya kesimpulannya adalah Tuhan tuh selalu menyertai umatnya. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Gak mungkin Tuhan akan membiarkan umatnya celaka. Amin, saudara. Tapi saudara, orang Israel tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali. Mereka nggak bisa mengambil kesimpulan kalau Tuhan baik pada mereka. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan untuk mereka. Mereka bahkan sampai mencobai Tuhan, berselisih dengan Tuhan. Saudara, wow. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Wow, saudara, inilah yang dinamakan apa saudara? Mental. Sungut. Bukan cuma sungut-sungut lagi, mental. Sudah menjadi mental. Sudah menjadi jiwa mereka.
untuk bersungut-sungut. Mereka mempunyai stigma yang selalu negatif kepada Tuhan. Saudara, sungut-sungut di sini bukan sekedar ngomel biasa. Bukan ya saudara. Ini lebih dari sekedar menggerutu atau omelan. Ini adalah seperti sebuah penyakit di mana dalam diri itu sudah punya stigma yang negatif terhadap seorang. Bawaannya selalu akan protes dan menyalahkan dan menghakimi. Itu sungut-sungut, mental sungut-sungut. Dia akan selalu menghakimi, dia akan selalu menilai, menjudge. Tuhan itu gak tolong saya. Tuhan itu ini gak baik dan sebagainya. Saudara, itu yang dinamakan mental sungut-sungut. Saudara, perlu diperjelas dulu ya. Sungut-sungut di sini bukan berarti kita nggak boleh mengutarakan perasaan kita apapun kepada Tuhan. Bahwasanya misalnya kita bisa sedih, ya, kita bisa kecewa. Kan hidup kan nggak selalu berjalan mulus ya. Kita bisa sedih, kita bisa kecewa, ada ketakutan. Bukan berarti kalau kita nggak sungut-sungut artinya kita nggak boleh mengungkapkan lagi perasaan kita. Kita semua simpan dalam hati, nanti takut Tuhan marah. Bukan, saudara. Saudara, kita tetap boleh mengutarakan apapun jadi perasaan kita. Misalnya kita bisa sedih, ya saudara, kita bisa kecewa terkadang sama Tuhan. Kita boleh mengungkapkan, Tuhan aku sedih, Tuhan aku ada perasaan kecewa sekarang. Saudara, Daud itu juga seperti itu. Kalau kita lihat di Mazmur, itu adalah doa-doanya di mana dia mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia bahkan mengatakan, mengapa Tuhan engkau tuh meninggalkan aku? Coba kita buka di Mazmur yang ke-22 ya. Coba kita buka sejenak saudara. Mazmur pasal yang ke-22. Coba kita sama-sama buka Mazmur pasal yang ke-22. Kita lihat yang di ayat yang kedua. Ini sebenarnya perkataan Daud yang nanti akan menjadi perkataan Tuhan Yesus ya. Kita lihat di ayat yang kedua dan yang ketiga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ketiga ya. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau enggak menjawab. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudara, ini jelas adalah perkataan hopeless. Ya. Ini adalah perkataan putus asa, perkataan sedih, kecewa, ada ketakutan juga di sana. Tapi Daud mengungkapkan itu. Tapi yang membuat beda, Daud itu enggak bersungut-sungut di sini. Apa yang membuat dia nggak bersungut-sungut? Saudara, ketika Daud dia mengucapkan doa-doa seperti itu, mengungkapkan perasaan pada Tuhan, kita lihat kemudian nanti dia ada memohon lagi kepada Tuhan. Dia ada kemudian dia percaya lagi kepada Tuhan. Dan di ending doanya saudara, dia mengagungkan Tuhan. Kita lihat lagi di Mazmur yang ke-22 ya. Kita lihat misalnya yang di ayat yang ke-20. Setelah tadi kan Daud bilang, mengapa engkau tinggalkan aku? Di ayat yang ke-20, Daud bilang gini, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Daud memohon kepada Tuhan. Dia mau berharap lagi kepada Tuhan. Dia percaya lagi kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya, saudara, luar biasa. Daud ketika dia mengungkapkan perasaannya, kecewanya, sedihnya, putus asanya, dia tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dia kemudian mengungkapkan, aku percaya. Ya saudara, aku tetap mau berharap kepada Tuhan. Aku tetap memohon kepada Tuhan. Dan aku mau tetap mengagungkan Tuhan. Masalah Daud belum selesai. Saudara, doa seperti ini saudara yang mari kita mau pelajari bersama-sama. Jadi bukannya berarti kita tidak mengungkapkan perasaan kita. Kita ungkapkan. Tetapi tetap dengan hati yang kemudian kita percaya pada Tuhan. Orang Israel beda. Mereka bukan seperti Daud ketika mereka mengungkapkan perasaannya. Mereka kemudian menghakimi Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Udahlah Tuhan, biarkan kami kembali. Kamu hanya bawa kami ke sini untuk bunuh kami di sini. Wah, perkataan yang menyakitkan sekali saudara. Saudara, mari kita boleh belajar seperti Daud ya saudara. Ketika kita ada dalam tekanan, kita boleh mengungkapkan perasaan, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan. Saudara, nah sekarang kita mau telisik ya, bahwa setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kita itu bisa mempunyai mental sungut-sungut. Faktor ini saudara sebenarnya berbicara tentang fokus kita. Ya, fokus seperti apa yang dimiliki oleh orang yang mempunyai mental sungut-sungut? Dia fokus terhadap apa sih? Ada dua. Yang pertama saudara, orang yang bersungut-sungut itu dia fokus kepada situasinya. Dia fokus kepada situasi. Saudara, kalau kita itu sudah terjebak dalam satu situasi sulit, setiap kita pernah mengalami situasi sulit. Saya juga pernah saudara. Sekarang kita bayangkan,
Kita berada dalam situasi yang sulit seperti ini. Biasanya sulit untuk kita itu apa saudara? Kita tuh bisa berpikir jernih lagi, ya nggak sih? Ya kan ya? Kita sulit untuk berpikir jernih lagi. Kita ini bisa secara otomatis langsung apa? Menyalahkan orang lain. Ya kan ya? Mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyalahkan Tuhan. Kita menghakimi Tuhan. Saudara, karena apa saudara? Kita nggak bisa berpikir jernih. Kalau kita tuh terlalu fokus kepada situasi itu. Kita merasa dikotakkan oleh situasi kita. Saudara, orang Israel itu jelas sekali mereka terkotakkan dalam situasi mereka. Mereka terlalu fokus pada situasi mereka. Yang mereka lihat tuh apa sekarang waktu itu? Yang mereka lihat adalah haus, gak ada air. Mereka gak melihat bagaimana Tuhan dulu sudah pernah menolong mereka. Yang mereka lihat sekarang gak ada air. Gitu. Bisa mati nih, itu yang mereka lihat saudara. Ya saudara, jadi kalau memang kita itu saudara, kita itu terlalu fokus pada situasi sangat wajar. Pada akhirnya kita itu sulit untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu saudara, saya itu mau mengajak setiap kita. Ketika kita itu sedang berada di dalam situasi yang sulit seperti ini. Alangkah baiknya saudara, kita itu mesti keluar sejenak dari situasi itu. Bukan berarti kita meninggalkan yang terjadi, terjadilah. Bukan saudara, masalah itu tetap perlu diselesaikan. Tapi saudara mungkin ada satu waktu di mana kita itu perlu keluar sebentar dari situasi itu. Kita butuh mungkin rehat, istirahat sejenak ya daripada permasalahan ini. Ya saudara. Nah, saudara biasanya kalau yang saya lakukan, kalau ketika saya ada situasi yang sulit seperti itu, saya itu coba mau memisahkan diri saya dari situasi itu, dari pikiran-pikiran itu, saya taruh dulu di samping, pangcepi sing ya. Kemudian saya itu berdoa kepada Tuhan. Saya mungkin mendengarkan lagu rohani, saya kemudian menyembah Tuhan, kemudian saya itu membaca firman Tuhan. Saudara, ada damai dalam diri saya, ada kesejahteraan dalam diri saya. Masalah belum selesai, situasinya belum selesai, tapi setidaknya hati saya sudah lebih tenang. Hati saya sudah lebih ada kesejahteraan di sana. Saudara, saya mau ngajak setiap kita, mari ketika kita berada dalam satu situasi sulit, kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Ayo coba kita lepaskan diri kita sejenak itu. Jangan begini ya, kita itu ketika dalam situasi sulit, oke, saya lepaskan sejenak, tapi saya melampiaskan ke hal yang lain. Saya makan yang banyak, saya nonton, saya main game dan sebagainya. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Tapi saya mau jujur nih kepada saudara ya, saya mau akui itu tidak bekerja dengan baik saudara. Ya, itu yang ada adalah buat saya itu tambah capek. Ketika saya itu melampiaskan kepada main game, kepada nonton, itu hanya buat saya itu makin capek. Ya saudara ya, gak ada kesejahteraan. Bukan berarti nonton salah, main game. Itu tentu adalah satu penghiburan, refreshing yang juga kita perlu lakukan. Tetapi yang saya mau katakan adalah itu tidak bisa memberikan kesejahteraan penuh dalam hati saudara. Saudara butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Mari saudara, ketika kita berada dalam satu situasi yang sulit, kita cari Tuhan dulu. Kita datang kepada Tuhan dulu. Percayalah, ada kesejahteraan yang Tuhan itu akan berikan di dalam hati kita. Ya saudara, itu yang pertama, situasi. Jangan terlalu fokus, jangan terkotak sama situasimu 24 jam. Kasihan, kita gak bisa tidur nanti saudara. Mimpi pun terbawa oleh masalah-masalah kita. Keluar sejenak. Ya, cari Tuhan. Itu yang pertama. Orang bersungut-sungut itu terlalu fokus kepada situasinya. Yang kedua, orang yang bersungut-sungut, mental sungut-sungut, itu fokus kepada dirinya. Ini bedanya apa contoh? Situasi sama diri beda lah. Situasi itu persoalannya, diri itu ya dirinya. Ya saudara ya, ketika kita itu hanya fokus kepada diri kita saudara, maka perbuatan Tuhan sebaik apapun pasti terasa gak cukup untuk kita. Karena apa saudara? Kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Kita itu adalah sebenarnya ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita adalah makhluk yang tidak puas. Ya saudara, ini perlu dicatat. Kita manusia adalah makhluk yang sulit untuk puas. Ketika sudah mendapatkan ini, kita mau mendapatkan lebih. Ketika sudah dapatkan ini, kita mau dapat lebih lagi. Ya, setelah dapat lebih lagi, kita mau dapat lebih banyak lagi. Itu memang sifat dasar manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita selalu fokus kepada diri yang seperti ini, maka perbuatan Tuhan sebaik apapun itu terasa tidak cukup untuk kita. Saudara, ketika Tuhan tolong, jadi misalnya ini untuk orang-orang yang fokus pada diri ya. Ketika Tuhan tolong, ya thank you loh Tuhan, habis itu ya udah. Tapi seperti memang kita berhak menerima semua itu.
Ya, tapi ketika Tuhan tuh belum tolong, kita tuh marah-marah bukan main sama Tuhan. Jadi saudara, jadi kalau kita tuh fokusnya pada diri kita, maka yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi Tuhan adalah diri kita, saudara. Ya, saudara, itu yang terjadi kepada orang-orang Israel saat itu. Tuhan sudah tolong mereka, mereka merasa memang pantas untuk ditolong. Ya, saudara, padahal kita itu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk ditolong. Itu yang harus jadi pola pikir kita. Kita nggak pantas menerima kebaikan-kebaikan. Saya berulang kali ngomong di mimbar ini, kita nggak pantas menerima. Kita pantas menerima segala yang buruk. Karena kita orang berdosa, kita pantas menerima seluruh ganjarannya. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mestinya itu. Dan kita fokus kepada anugerah Tuhan, bukan pada diri kita. Jadi saudara, ketika Tuhan itu memberikan pertolongan pada kita, kita akan bersyukur, thank you Tuhan. Kita bersyukur dan kita menerima apapun yang menjadi pemberian Tuhan untuk kita. Ya, saudara, jangan seperti orang Israel yang mereka itu merasa harus dilayani oleh Tuhan. Tuhan harus memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan saya, apapun yang saya minta. Saudara, itu bukan teologi yang benar, saudara. Jadi kalau kita tahu mungkin ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa kita minta apapun Tuhan akan kasih, saudara. No, saudara. Enggak seperti itu cara pikirnya, ya. Yang benar adalah Tuhan akan memberikan apapun pada kita sesuai dengan kacamatanya. Yang terbaik menurut Dia. Saudara, itu dia. Jadi saudara, janganlah kita berfokus kepada diri kita. Ya, jangan kita berfokus kepada situasi kita. Mari kita mau mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Kita akan mendapatkan kesejahteraan dalam diri kita. Ya, oke saudara, kita kembali ya ke kisah Israel tadi ya. Kita lihat apa yang kemudian menjadi respon Tuhan. Di sini sangat menarik sekali. Tuhan tuh kemudian meminta Musa itu membawa beberapa orang Israel ke satu tempat. Kemana saudara? Ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu apa? Gunung Horeb itu pada saat itu dikenal sebagai gunungnya Allah. Gunungnya Tuhan. Masih ingat di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1 ya. Tuhan itu pertama kali panggil Musa itu di Gunung Horeb. Ya, di Gunung Horeb itu kemudian Tuhan membuat semak belukar ya yang terbakar tetapi tidak habis. Ya, itu peristiwanya adalah di Gunung Horeb. Musa saat itu juga sangat tertekan sama orang-orang Israel ini. Orang-orang Israel itu sudah hampir melempari Musa dengan batu. Dengan Tuhan bilang, Musa bawa mereka ke Gunung Horeb. Saya percaya itu akan menjadi penghiburan tersendiri untuk Musa. Musa seperti diajak Tuhan flashback lagi, ingat nggak? Ya, itu aku yang pilih kamu pertama kali di gunung ini. Aku yang panggil kamu. Aku tentu akan menyertai kamu sampai sekarang. Musa lihat iya ya selama sejauh ini Tuhan sudah menyertai saya. Maka dalam hal ini Tuhan juga pasti akan tolong saya. Itu penghiburan tersendiri untuk Musa. Nah saudara, jadi Gunung Horeb ini adalah gunung Allah. John Calvin mengatakan begini. John Calvin mengatakan bahwa Gunung Horeb di sini sebenarnya adalah sama dengan Gunung Sinai, saudara. Saudara, Gunung Sinai itu adalah tempat di mana Tuhan itu akan memberikan 2 loh batu, hukum Taurat kepada orang-orang Israel. Dan itu juga adalah tempat di mana Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya dengan orang-orang Israel di Gunung Sinai. Gunung Sinai dan Gunung Horeb itu adalah gunung yang sama. Ya saudara, gunungnya Allah. Saudara, jadi saudara, dengan Tuhan itu membawa orang-orang Israel itu ke Gunung Horeb. Ya, Tuhan tuh ingin apa? Ingin orang-orang Israel itu mengalihkan perhatian mereka itu kepada Tuhan. Ketika mereka itu terlalu fokus kepada situasi mereka, terlalu fokus kepada kehausan yang mereka alami, Tuhan bawa mereka ke gunung ke gunung Allah, ke gunungnya. Aku bawa kamu ke gunung saya ini. Ini adalah tempat nanti di mana aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kira-kira itu yang Tuhan ingin sampaikan pada orang-orang Israel. Dan dari gunung itulah Tuhan itu kemudian memunculkan air untuk orang Israel itu kemudian bisa minum. Saya bayangkan orang-orang Israel itu saudara, mereka akan merasa sangat malu sekali ya. Setelah mereka itu sudah ngomel-ngomel sungut-sungut begitu. Kemudian Tuhan bawa ke tempatnya ya. Ke tempatnya, gunungnya sendiri. Dia kemudian memunculkan air minum nih untuk kamu minum. Saudara, mari saudara, saya tuh ya sewaktu merenungkan bagian ini, jujur saudara, saya tuh agak emosi. Waktu saya menggarap khotbah ini, saya agak emosi melihat tingkah laku orang-orang Israel ini. Ya ampun, orang-orang Israel ini mencaiho ya, mencaisi ya, itu kalau bahasa Hokkennya seperti itu.
Tapi saudara, setelah saya tuh renung-renungkan, Tuhan tuh tiba-tiba seperti berbicara pada saya. Loh, Bin, bukannya kamu juga terkadang seperti itu ya? Iya ya. Saya langsung, oh iya ya. Saya terkadang-kadang juga masih bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Cuma bedanya saya mungkin tidak mengungkapkannya keluar seperti orang-orang Israel. Tetapi ada indikasi-indikasi itu dalam diri saya. Ketika saya berada dalam kesulitan, ketika saya berada dalam pergumulan, ada indikasi meragukan Tuhan. Tuhan memelihara enggak? Tuhan masih menjaga enggak? Tuhan masih menyertai enggak? Ada, saudara. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Setelah saya merenung-renungkan, iya ya, ternyata saya waktu itu saya lebih fokus sama kekhawatiran saya. Saya lebih fokus kepada ketakutan-ketakutan saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta maaf, saya minta ampun kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur tuh saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, dia tak menerima saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga pernah mengalami sungut-sungut kepada Tuhan? Sungut-sungut di mana mungkin saudara gak mengungkapkan keluar secara perkataan. Tapi mungkin secara dalam hati, indikasi meragukan. Indikasi Tuhan masih gak jaga saya. Sekarang saya pekerjaan sulit, pendapatan menipis. Tuhan masih jaga saya enggak? Sekarang keluargaku begini, sekarang saya sakit, keluarga saya sakit. Tuhan masih ada enggak? Tuhan masih jaga enggak? Saudara, ketika kita ada meragukan Tuhan seperti itu, saudara, supaya kita sudah jatuh di dalam sungut-sungut, saudara. Tapi saudara bersyukur jikalau sungut-sungut itu tidak kemudian menjadi mental sungut-sungut. Karena itu kita mesti cut off, kita mesti potong. Supaya kita tidak menjadi mental sungut-sungut. Saudara, saya mau ajak setiap kita untuk melihat satu video yang akan saudara saksikan sekarang. Saudara, yang saudara bisa lihat ini adalah orang Kristen di mana dia mengalami pergumulan yang berat. Kemudian dia menjauhkan diri kepada Tuhan. Dia gak mau lihat Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunggu dia. Tuhan mengatakan, I love you. Dia bahkan melempari Tuhan. Ini seperti orang Israel yang bersungut-sungut, mereka sampai menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan, kita lihat dia tetap sabar ya, dia tetap mengasihi. Tuhan tetap menunggu, setia menunggu saudara. Tapi kemudian orang Kristen ini mengatakan, just leave me alone, tinggalkan aku sendiri. Kita lihat Tuhan di sini dia membawa satu cermin. Dia taruh di sana, saudara. Tuhan inginkan apa, saudara? Tuhan inginkan orang Kristen ini, dia boleh mendongak kepalanya dan kemudian melihat cermin itu. Dan dia akan melihat bahwa Tuhan ada duduk di sana menunggu dia. Ini seperti kita, saudara. Ketika kita kembali melihat Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia nggak meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Kita mendongakkan kepala kita. Kita terlalu sudah menundukkan kepala kita. Kita lihat pada situasi kita. Kita lihat pada permasalahan kita. Kita lihat kepada diri kita. Just lift your head up a little. Dongak kepalamu. Engkau akan melihat ada Tuhan yang terus menjagamu, memeliharamu sampai saat ini. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Dia sabar kepada kita. Tetapi Dia mengasihi kita. Dia menunggu kita untuk kita itu boleh mendongak sedikit kepala kita melihat kepada Dia.
Gak ada cara lain untuk kita itu, saudara, bisa mendapatkan kesejahteraan di dalam hidup ini. Selain kita itu mau memandang kepadanya, memandang kepada Dia yang sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, saudara, kalau Tuhan Dia setia menunggu kita. Saudara, untuk itu saya mau ajak setiap kita, mari kita itu boleh meninggalkan mental sungut-sungut ini. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat diri kita itu juga jadi tambah capek. Ya. Tapi marilah saudara, kita itu mau membangun satu mental yang baru. Yaitu apa, saudara? MSP. Mental selalu percaya. Ya saudara, atau MPS. Mental percaya selalu, saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang baik. Tuhan yang sabar kepada kita. Mestinya saudara, kita itu menerima segala hukuman. Tuhan itu bisa saja saudara, Dia itu langsung menghukum kita. Kita sudah menyakiti hati Dia. Saudara, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Mari saudara, kita itu mau memiliki mental yang selalu percaya. Mental percaya selalu itu kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, kita baru bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau kita itu fokus kepadanya. Kalau kita itu menaruh fokus kita kepada Dia. Kalau kita itu mendongak kepala kita kepada Tuhan. Maka kita akan tersenyum. Kita akan bersuka cita. Ada kesejahteraan di dalam kehidupan yang kita alami. Ada satu quote terakhir, saudara, yang saya mau katakan pada kita. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu baru bisa terasa menyenangkan jikalau hati ini penuh dengan iman. Tanpa iman, saudara, tanpa memandang kepada Tuhan, perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang capek. Tema kita, saudara, adalah Journey of Grace. Tema besar kita, perjalanan anugerah. Jalanilah perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini tetap dengan fokus kepada Tuhan, dengan iman yang tetap terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik, Engkau sabar menunggu kami. Engkau sabar ya Tuhan kepada umat-Mu. Engkau seharusnya sudah bisa menghukum orang Israel saat itu. Mereka mungkin sudah terlalu kurang ajar kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar mengasihi dia. Ya Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Dan Tuhan tolong kami tidak ingin memiliki mental sungut-sungut. Saat ini kami mungkin sudah terjebak di dalam sungut-sungut. Tapi tolong Tuhan supaya itu jangan jadi mental kami atau jiwa kami. Kami mau memiliki mental selalu percaya kepada Tuhan. Kami mau memiliki mental percaya selalu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong kami dalam perjalanan iman ini, perjalanan anugerah ini. Kami ingin perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan yang menyenangkan bukan berarti gak ada masalah. Ada masalah, tetapi ada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang ada bersama kami, yang memeluk kami. Itu yang akan menjadi sumber ketenangan. Itu yang akan menjadi sumber sukacita di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jauhi mental sungut-sungut, bangunlah mental selalu percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Contoh Robin. Mari kita sama-sama tidak memiliki hati yang bersungut-sungut, namun kita tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Mari kita mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan kita, sambil kita mengangkat satu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. sekali lagi refnya. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Seperti pujian yang kami naikkan ini, berikanlah kami hati seperti hati Tuhan yang mengasihi orang-orang, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, ampuni kami jikalau di dalam hidup seringkali kami masih terlalu egois ya Tuhan. Kami masih hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kasih seperti kasih-Mu, hati seperti hati-Mu ya Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa, untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat BCS Medan. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan daripada setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memiliki hati yang tetap percaya akan kebaikan Tuhan, hati tetap percaya akan waktu dan kehendak Tuhan yang pasti akan terbaik tiba di momentum yang tepat pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini supaya kami boleh memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami memiliki komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kami rindu iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami seringkali juga tidak memperhatikan kerohanian kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, Allah Roh Kudus, mampukan kami supaya kami sungguh-sungguh mau bertumbuh. Kami mau komitmen merenungkan firman-Mu setiap hari dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk setiap program yang ada di dalam gereja ini, BCS Medan. Tuhan yang boleh tolong, kiranya ada ibadah online, ada Sunday Talk, kemudian kami ada rencana membangun pemuritan kelompok kecil. Tuhan, kiranya boleh tolong semuanya itu. Makasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk saat teduh bersama daripada youth, sekolah minggu. Tuhan yang boleh tuntun, Tuhan yang boleh sertai. Satu yang menjadi kerinduan kami, tujuan kami, yaitu jemaat-Mu ini boleh bertumbuh, mulai dari yang kecil sampai yang paling tua, mengalami pertumbuhan kerohanian. Makasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk Rumah Sakit Murni Teguh, Memorial Hospital, dan beberapa cabang di luar kota Medan, dan bahkan yang ada di dalam kota Medan. Tuhan yang boleh sertai dari pimpinan, staf, manajemen, sampai pada para perawat ya Tuhan, para tenaga medis kesehatan. Tuhan yang boleh memberikan imun tubuh yang baik kepada setiap mereka. Makasih Tuhan, kami terus juga menyerahkan untuk program vaksinasi yang terus berlangsung. Kiranya boleh berjalan dengan lancar untuk setiap vaksin-vaksin yang ada, kiranya itu sungguh boleh aman dan boleh efektif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa setiap kami dan inilah persembahan
kami yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pakai dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh ikuti meskipun secara online, tapi biarlah berkat daripada ibadah ini, berkat firman Tuhan secara khusus itu tidak hilang dalam hati kami, melainkan boleh terus berakar dan berbuah lebat dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin. Amin, silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Saudara, malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema yang bagus sekali, yaitu berharga di mata Tuhan. Kita tahu saudara bahwa orang-orang zaman sekarang ini ya, kita tuh mengukur keberhargaan diri kita itu pada apa? Mungkin ada yang mengukur keberhargaan diri kita pada penilaian orang lain, atau pada mungkin harta, ya kekayaan kita dan sebagainya. Saudara, kita perlu tahu sebenarnya kita itu berharga itu karena apa ya. Dan juga bagaimana kita itu bisa membangun keberhargaan diri di mata Tuhan seperti ini. Kita akan berbincang-bincang malam hari ini bersama dengan Sontal Mercy ya. Karena saudara hadirilah, ikut, ajak anak-anak saudara, khususnya mungkin sudah usia remaja, untuk boleh ikut Sunday Talk ini. Karena ini penting sekali. Mana tahu mungkin saudara, anak-anak saudara yang sudah remaja, ya mereka itu memiliki permasalahan di sekolah karena masalah keberhargaan diri mereka. Mereka merasa kurang berharga karena ini dan karena itu. Saudara, usia remaja, usia yang sangat rentan bisa merasa diri tidak berharga dan akhirnya mencari hal-hal yang lain. Karena itu saudara, mari kita boleh ajak anak-anak, satu keluarga deh, kita ikut dalam Sunday Talk malam hari ini. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan, tema ibadahnya adalah 10 hukum Tuhan. Ya saudara, Pendeta Budi Mulyono dari STT Saat yang akan menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Mari kita boleh tetap memiliki kerinduan, hati yang tetap mengasihi Tuhan ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, meskipun online. Tapi saya percaya Tuhan tetap hadir di rumah saudara. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Berat Community Service Medan. Yang terakhir, saya mau terus menginfokan kepada rekan-rekan youth, ya anak-anak muda, bahwa kita hari Jumat, kita ada persekutuan. Kita ada saat teduh bersama. Jam Jumat malam, setiap Jumat jam 20.30. 8:30 malam. Ini paling lama hanya 1 jam. Mari anak-anak muda kita boleh ikut bersama-sama, kita mau bersekutu, kita saling sharing, kita saling mendoakan satu sama lain. Ya saudara, save the date, catat waktunya, biarlah kita bersama-sama boleh semakin bertumbuh
di dalam Tuhan. Di tengah kesibukan-kesibukan kita ini, tetapi iman kita boleh tetap terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Oke, ya itu saja pengumuman dan warta pada hari ini. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.